Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu simulasi sistem. Tapi sebelum ke sana, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rifki Ferdinand H dengan NRP 23.168. Nah, jadi video ini no cut, no edit, no apapun, pokoknya sejadinya aja. Dikarenakan saya sedang tidak enak badan, jadi mohon maaf jika kurang bagus, kurang effort atau kurang apapun, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, menurut pemahaman saya, maaf ya teman-teman berisik karena ini lagi ada acara rame banget di jalan, pada pengen jalan-jalan seperti itu. Jadi menurut saya simulasi sistem adalah metode untuk meniru atau mempresentasikan perilaku suatu sistem nyata ke dalam suatu model. Nah, seperti itu. Kemudian dijalankan untuk melihat bagaimana suatu sistemnya tuh bekerja dalam kondisi tertentu seperti itu. Nah, mungkin kalian bertanya, apa sih tujuan dari simulasi sistem itu? Nah, tujuan dari simulasi sistem itu adalah bukan untuk menebak atau ya bukan untuk menebak-nebak lah, tetapi itu tuh untuk menganalisis, memprediksi dan memperbaiki sistem tanpa harus langsung mencoba di dunia nyata. Jadi ibaratnya tuh kayak simulasi. Iya bener simulasi. Apa ya? Seperti ini contoh sederhana sehari-hari. Tapi ini bukan, saya contohnya bukan sistem, ini mah karena saya aja. Seperti PKKMB. Nah, contohnya PKKMB, maaf. Contohnya tuh seperti PKKMB. Jadi kan kalau di PKKMB sebelum kita melakukan kegiatan pada hari H tersebut, kita tuh akan melakukan yang namanya simulasi. Nah, simulasinya itu seperti kedatangan maba nanti jalannya kemana, ini bagaimana seperti itu. Nah, kalau dari segi simulasi sistemnya tuh contoh berdasarkan sistemnya tuh kayak simulasi antrian pada kasir minimarket. Nah, untuk mengetahui berapa lama waktu tunggu pelanggan pada saat proses pembayaran di kasir seperti itu. Nah, aduh maaf miring sebentar. Nah, simulasi dapat digunakan untuk mempelajari sistem yang kompleks. Terus misalnya tuh sistem di mana solusi analitik tidak dapat digunakan seperti itu. Kemudian untuk membandingkan rancangan alternatif sistem yang tidak ada. Nah, simulasi itu digunakan pada saat itu. Terus yang terakhir itu ada untuk mempelajari efek pengubahan pada sistem yang sudah ada seperti itu. Kemudian nih ada kelebihan, kerugian dan kesulitan dalam simulasi sistem. Kelebihannya itu simulasi memberikan fleksibel pada pemodelan sistem kompleks sehingga model simulasi bisa sangat valid. Jadi kita pada saat proses simulasi itu kita yakin pada saat hari hanya. Karena apa? Karena kita sudah mengetahui kelemahannya di mana, kekurangannya di mana. Kenapa
Jadi kita tahu si permasalahan dari contoh yang tadi antrian tuh di mana apanya. Nah, caranya itu bisa menambahkan jumlah pegawai kasir, meja kasir seperti itu. Terus kelebihannya lagi ada alternatif mudah dibandingkan seperti itu. Nah, untuk kerugiannya ada simulasi statis hanya menghasilkan estimasi dengan noise seperti itu. Terus juga ada model simulasi mungkin mahal untuk dikembangkan seperti itu. Ini saya menurut saya gitu ya. Seperti itu. Nah, untuk kesulitan dalam simulasi itu kegagalan untuk mengidentifikasi tujuan pada tahap awal. Terus tingkat detail yang tidak mencukupi pada dua arah. Nah, seperti itu. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah-salah kata, bila ada kekurangan dalam materi, mohon maaf karena saya hanya manusia biasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.